Halo guys, David sini dan saya lagi ngikutin acara Unpack-nya Samsung Indonesia di Jakarta yang ngenalin foldables baru mereka, Samsung Galaxy Z Fold 7 dan yang ini kecil nih, Samsung Galaxy Z Flip 7 yang ngebawa banyak upgrade. Mungkin Anda udah sering denger ya, tiap saya Unpack pasti ngomongnya upgrade, upgrade. Ya udah pastilah bang, HP baru, ya pasti ada upgrade, hukumnya wajib. Yep, saya setuju ya, cuma kali ini upgrade-nya tuh berasa special edition. Niatnya ekstra, ada usaha lebih dari Samsung buat keluar dari zona nyaman. Walaupun mereka ya masih megang pasar foldable ya. Nice, efek kompetisi yang sehat nih, soalnya kalau Anda perhatiin pasar foldable, tiap ada brand lain yang keluarin produk baru, pasti mereka nembakin Samsung ya, mendang-mendingin Samsung. Yang kami lebih ini dari Samsung, yang kami lebih ini dari Samsung. Ya mantep sih, gas terus sampai Samsung gerah dan akhirnya ngeluarin produk yang upgrade-nya sampai kayak gini. Sampai Samsung akhirnya kasih counter lewat Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7 ini yang berasa punya identitas baru. Poin-poin yang di-upgrade lumayan jadi kejutan juga buat saya, di luar prediksi BMKG lah. Kalau saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin upgrade yang kena banget di saya. Mari kita mulai dari poin pertama yang bikin saya pikir Samsung, yaitu bagian desainnya. Sekarang Samsung bisa pamer kalau Fold 7 mereka adalah foldable tertipis 8,9 mm pas ketutup, 4,2 mm pas kebuka, dan teringan. Teringan kok nggak enak? Paling ringan, paling enteng karena dia cuma 215 gram doang. Itu nggak ketebak sih. Soalnya selama ini foldable Samsung selalu dikenal paling tebel, selalu jadi target paling empuk buat dimendang-mendingin brand lain yang lebih tipis. Sekarang malah kebalikan, situasi udah muter 180 derajat. Galaxy Z Fold 7 malah jadi yang paling tipis dan yang lebih penting paling ringan. 215 gram itu lebih enteng dari S25 Ultra loh. Damn. Ini bisa bikin brand lain mingkem sih. Buat materialnya sendiri tentu tetap dijaga premium ya. Frame-nya pakai armor aluminium andalan Samsung. Angsle-nya di-upgrade ke armor flex hinge dengan droplet design yang diklaim Samsung bisa nyebarin tekanan atau stres lipatan jadi lebih ngerata. Bekas lipatan jadi lebih halus dan durability lebih kokoh. Kalau lihat unit barunya gini, lipatannya emang minim banget sih. Kayak masih mulus malah. Oh iya, mari kita lanjutin tradisi Unpack dengan menggunakan Z Fold 7 ini sebagai gayung. Cuma ini bukan gayung, agak bentuk love nggak sih kalau kayak gini? Gayung bentuk love. Cuma ya gitulah, tradisi yang asik. Awalnya kita lakuin buat seru-seruan, buat ngebuktiin klaim tahan air dari HP-nya. Tapi lama-lama kok enak ya? Batu? Oh ini? Oh ya. Tuh. Fold 7 ini juga punya rating IP4X ya, yang artinya dia nggak bakal kemasukan objek solid di atas 1 mm. Lumayan, lebih bagus dari foldable lain yang nggak ada rating buat objek solid. Terus soal durability, nggak cuma bodi luar, struktur layar dalamnya yang lebar itu juga diupdate. Dari rangka carbon fiber sekarang pakai rangka titanium. Tipe perekatnya baru, kaca ultra thin glass yang dipakai buat layar lipat ini yang fleksibel ini juga dibikin 50% lebih kuat menurut klaim Samsung. Pokoknya rombaknya gede-gedean. Saking gedenya, poin kejutan nomor 2 pun masih soal desain ya. Ada di bagian sini nih, di bagian depan, di cover screen-nya yang sekarang udah makin lebar dengan rasio 21:9. Nggak kurus panjang kayak Fold kemarin, yang Fold 6 dia masih 22,1:9. Ini di luar prediksi juga ya, karena selama ini kan Samsung bangga sama cover screen panjang mereka. Lebih masuk genggaman katanya. Saya setuju sih, itu pemikiran yang masuk akal buat HP yang bodinya tebel kayak Z Fold 6. Tapi sekarang kan situasinya udah beda. Body Fold 7 kan udah lebih tipis, lebih enteng kayak HP Candy Bar biasa. Lebih masuk akal juga kalau rasio cover screen-nya juga dibikin kayak HP Candy Bar. Bentuk badan berubah, lifestyle juga ikut berubah. Perubahan rasio ini jadi keputusan yang bijak sih, bikin desain Z Fold 7 jadi lumayan ninja juga. Kalau dilipat gini, berasa kayak
HP candy bar biasa nggak sih? Ukuran cover screen-nya ini 6,5 inci. Panelnya Dynamic AMOLED 2X, resolusi Full HD+, dan layarnya LTPO dari 1 sampai 120 Hz. Kalau layarnya dibuka, aura foldable-nya kuat ya, lewat layar 8 inci resolusi QXGA. Panelnya AMOLED 2X juga, dan layar juga LTPO pastinya, yang maksimalnya 120 Hz dan bisa turun sampai 1 Hz buat hemat daya. Faktor nomor 3 ada di kameranya. Aneh sih, karena berani-beraninya sebuah foldable ngaku-ngaku kalau dia punya kamera kelas ultra karena dia pakai sensor yang sama kayak S25 Ultra yang resolusinya 200 megapiksel. Bah, apakah foto dan videonya bisa nyamain kualitas S25 Ultra yang udah kita tahu, kita kenal sebagai salah satu kamera terbaik di HP? Itu harus kita jawab di video reviewnya ya, karena ini masih unit sampel, belum unit retail yang dijual di pasaran, jadi belum final. Tapi saya tentu ngarep banget dia bisa sama. Bakal keren tuh, mau kita pilihnya S-Series, mau kita pilihnya foldable, semua punya kamera utama terbaik dari Samsung. Buat lensa ultrawide sama telefoto, speknya sih kelihatan sama ya, kayak Fold 6 belum selevel Ultra. Kejutan nomor 4. Ini antara saya yang kurang update atau memang mengejutkan buat semua orang ya, karena software Z Fold 7 dan Z Flip 7 udah pakai One UI 8, One UI 8. What? Cepet banget. Baru setengah tahun kemarin, Unpacked S-Series awal tahun, saya pamerin betapa barunya, betapa segarnya One UI 7. Sekarang udah One UI 8 aja, basisnya juga udah Android 16, pertama di Indonesia nih. Fitur barunya banyak soal visual ya, animasinya jadi lebih hidup lagi, custom-customannya jadi lebih fun lagi buat dilihat. Soal software, Samsung emang seserius ini ya, update-nya cepet, dukungannya lama. Buat Fold 7 sama Flip 7 sendiri, mereka bakal dapetin dukungan software sampai 7 tahun. Nggak cukup jari ini. 7 tahun. 7 tahun buat update software, update OS, dan security patch. Masih kagok sih sama One UI 8. Lanjut ke upgrade nomor 5 yang penting banget tapi sifatnya udah ketebak kali ya. Paling ketebak di antara 7 poin yang lain, yaitu di bagian mesinnya yang sekarang lebih kenceng. Ya iyalah. Samsung Galaxy Z Fold 7 pakai chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang CPU-nya 38%, GPU 26%, dan NPU 41% lebih kenceng dari Fold 6. Chipset Sultan udah pasti, RAM-nya sendiri 12GB kalau kita ambil varian 256GB atau 512GB buat memori internal, dan RAM 16GB kalau Anda sultan banget yang mau ambil varian memori internal 1TB. Buat saya, mesin baru ini juga ngebawa kabar bagus di bagian efisiensi daya ya. Harusnya dia bikin baterai Fold 7 lebih awet dari Fold 6, walaupun kapasitasnya sama. Yap, sayangnya atau untungnya, dengan segala rombakan yang diberikan buat Galaxy Z Fold 7 ini, mulai dari bagian desain, UI, kamera, mesin, desain lagi karena perubahan desainnya bener-bener sejauh itu, baterainya tetap sama ya, dia nggak lebih tinggi, nggak tembus 4500, nggak 4800, tetap 4400, sayangnya gitu, nggak ada peningkatan. Tapi untungnya juga, bodi HP yang lebih tipis, lebih enteng, nggak bikin baterainya jadi lebih kecil. Yang saya sayangkan sih, Fold 7 ini nggak support S Pen lagi ya, mau S Pen yang kecil yang bisa kita masukin ke casing atau S Pen yang gede yang biasanya dipakai di tablet, nggak masuk semua ke Galaxy Z Fold 7 ini. Kalau emang mau pakai stylus, kita harus pakai dari yang third party, yang ngomong-ngomong juga bisa dipakai di HP-HP lain. Jadi itu yang baru-baru dari Samsung Galaxy Z Fold 7. Upgrade-nya berasa. Kalau buat harga dan promonya nanti saya jelasin di ujung video saja. Bisa lihat timestamp. Tapi sekarang kita bahas Galaxy Z Flip 7 dulu. Yang sekali pencet langsung ketahuan upgrade-nya di mana. Apa bedanya dari Z Flip 6? Tentu aja ada di layarnya ya. Jadi poin kejutan nomor 6. Nggak nyangka layarnya di-push lagi. Dari yang kemarin masih ada bezel, dagu di dekat kameranya ini
Sekarang udah full screen, layarnya luber sampai ke kameranya, bezel pun tipis 1,2 mm doang. Ukuran layarnya berasa makin lebar ya, dari 3,4 inci di Flip 6 sekarang udah tembus 4,1 inci. Dikombinasi bareng One UI 8, feel-nya jadi fresh. Ada fungsi Now Brief juga yang bisa rangkumin jadwal hari ini, kondisi cahaya, aktivitas apa aja yang udah dilaluin, reminder jadwal. Jadi lebih simpel, jadi lebih cepat. Buat layar utamanya juga lebih gede di 6,9 inci. Nice. Resolusinya Full HD+, panel Dynamic AMOLED 2X, dan refresh rate LTPO 1-120 Hz. Materialnya jelas tetap pakai armor aluminium buat framenya, dan udah tahan objek solid di atas 1 mm juga. Sama kayak Fold 7. Plus tentu dia tahan air dong. Poin yang bikin garuk kepala nomor 7. Kenapa HP sekecil ini bisa punya baterai 4300 mAh? Makin naik loh dari Flip 6 yang kapasitasnya 4000 mAh. Dan selisih kedua HP ini baterainya cuma 100 mAh. Ini 4300, ini 4400. Kok bisa ya? Poin unik nomor 8 disumbang oleh mesin Galaxy Z Flip 7 karena dia udah pakai prosesor terbarunya Samsung. Exynos 2500 yang fabrikasinya 3 nanometer kayak Snapdragon 8 Elite. Buat performa aslinya harusnya tinggi juga ya, kenceng juga. Nanti kita coba compare dah. Walaupun saya nggak terlalu ngarep banyak ya kalau chipsetnya bisa jalan maksimal ngeluarin potensi tertingginya di sebuah HP Flip. Karena HP Flip kan emang gitu ya. HP Flip nggak pernah dirancang buat sekenceng HP biasa. Sistem coolingnya nggak selebar HP biasa. Yang penting dia bisa compact, terus prosesornya efisien, bikin baterai awet, sama processing gambar juga bagus. Pas review nanti kita buktiin. Sekarang kita bahas harganya. Z Fold 7 dan Z Flip 7. Anda bisa lihat di sebelah saya, ada ketulis semua, lumayan panjang, bisa diperhatiin screenshot. Ya ini bukan poin kejutan sih, karena dia ya udah ketebak. Dia ada kenaikan 2-3 juta, tapi di Fold 6 kemarin dia nggak ada promo free upgrade. Sementara yang Fold 7 sama Flip 7 ada free upgrade. Jadi, kalau dihitung-hitung sama aja sih. Terus dia ada promo bank cashback, ada promo trade-in, ada promo PWP, sama yang saya suka nih, layanan Z Premier yang ngasih garansi 1 tahun all risk. Ini saya baca aja ya biar nggak salah. Jadi 1 tahun all risk itu selama 1 tahun kalau misalnya HP-nya kenapa-kenapa di luar garansi pabrik itu masih di cover juga selama 1 tahun. Dan ada 2 tahun garansi LCD ya, selama 2 kali. Jadi mau LCD depan, mau LCD dalam kenapa-kenapa, ada pecah atau ada error apa, bisa diganti selama 2 kali dalam 2 tahun itu. Mau setahun pertama langsung ganti 2 kali, atau dibagi satu-satu, atau di tahun kedua ganti 2 kali, itu masih gratis. Dan yang mantepnya juga ada 3 tahun gratis anti gores unlimited. Buat bagian dalam cover screen-nya ini nih, yang mungkin bisa kekelupas atau apa, itu unlimited selama 3 tahun. Mantap sih. Jadi kesan pertama saya buat Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7, aura glow up-nya kuat. Kuantitas dan kualitas upgrade-nya loncat semua. Mulai dari desain baru yang ngerubah gelar tertebal ke tertipis dan teringan, mesin baru yang paling kenceng, software baru yang nggak nyangka bakal dapat secepat ini, dan kamera baru yang bawa nama-nama ultra. Ngebuat posisi Samsung makin kuat di pasar foldable. Demikian liputan dari Gadgetin buat Samsung Unpacked dari Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Samsung Galaxy Z Flip 7. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Janganlah, kena batuk lagi.